saya luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW Channel. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ada di anggota Perkumpulan Petani Panelis seluruh Bali PPSB. Ini saya ada di daerah Bali tentunya para sahabat, karena untuk menunjukkan dan menginformasikan lokasi untuk tanaman paneli, mohon dimaklumi itu adalah merupakan rahasia besar para sahabat. Nah, disinilah kami mendapatkan sulur-sulur Pania 1 unggul. Ini tanaman berada di MDPL 33 MDPL di pinggir laut para sahabat. Nanti lautnya akan saya sorot di video ini, bahwa jangan khawatir ketika kita ada di MDPL rendah, ketika kebutuhan pohon paneli kita itu bisa tercukupi, naungannya juga, medianya juga, ada juga mulsanya dan lain sebagainya. Ini tanaman para sahabat. Oke, tonton terus video-video saya. Saya akan sedikit mereview kebun yang di sini. Ini kebun sudah usianya 5 tahun teman-teman. Nah, setelah saya pelajari dari perkembangan ini, sulur sangat luar biasa, besar-besar, subur. Tapi untuk buah ini masih agak kurang. Ini umur tanaman sudah 4 tahun ya teman-teman. Ini adalah Pania 1 teman-teman, besar-besar. Ini sudah hampir masuk di setengah kilo teman-teman. Satu tandanya. Ini juga teman-teman, saya lihat ini. Nah, hanya ini dari beberapa kajian saya ketika sudut paneli lebat seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini cenderung harus dikurangi teman-teman. Sulur terlalu menumpuk seperti ini sehingga tanaman paneli tidak maksimal produksinya. Kalau dilihat dari segi umur, tanaman ini sudah maksimal. Nah, maka dari beberapa saya juga mengembara untuk bagaimana mempelajari daripada tanaman paneli. Tentu disinilah saya akan berbagi teman-teman. Inilah ketika sulur kita terlalu banyak yang menumpuk seperti ini teman-teman. Dan juga daripada naungan di sini teman-teman, mungkin masih kurang intensitas cahayanya sehingga juga stresnya kurang, sehingga tanaman ini belum maksimal mengeluarkan bunga. Nah teman-teman, memang kalau dilihat daripada perkembangan di sini yang bisa ada sinar masuk, dia mau mengeluarkan bunga yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa dilihat ini yang kena sinar matahari sulurnya. Makanya kalau bertumpuk sulur paneli itu tidak menjamin tanaman itu akan semua mengeluarkan bunga, karena cenderung yang paling kelihatan dari terkena paparan sinar matahari yang mau mengeluarkan buah seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, inilah perlu kita perhatikan sebagai petani paneli, biar tanaman kita tidak hanya subur sulurnya, tapi juga bagaimana kita bisa berproduksinya bagus. Ini kalau dilihat dari pertumbuhan gini bagus sekali teman-teman seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat inilah bibit-bibit yang memang sih sebenarnya ini dijadikan kita hidup sulur paneli teman-teman. Ini bagus sekali. Ini berada di MDPL 33 MDPL. Di tanaman di paneli ini kita bisa tanam dari MDPL rendah sampai MDPL tinggi. Teman-teman nanti akan ajak melihat beberapa perkembangan daripada tanaman ini. Oke, next. Sahabat, hari ini saya sedikit review. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya ke sini. Pada saat itu ada beberapa buah panel ini. Mungkin waktu itu panen berapa Pak ya? Sekitar 50 kilo ya? Nah teman-teman, memang dari hasil kajian saya, warawiri, pengembara. Nah di sini kenapa di usia 5 tahun belum begitu produktif tanaman. Nah setelah saya merenung tadi sharing sama Pak Dian juga. Ini karena kesibukan beliau. Pengaturan sulur mungkin kita belum maksimal ya Pak Dian. Benar, ini kurang maksimal sehingga terlalu tebal. Artinya sistem stressing tanaman paneli ini belum begitu maksimal. Nah sehingga cenderung dia masih mengeluarkan tunas para sahabat. Nah para sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada, dari hasil kajian saya yang termasuk ada di video YouTube saya, bahwa sulur seperti ini itu bagusnya harus dia ada sirkulasi udara teman-teman. Ya, ini sulur besar-besar. Ini Pak Diannya ikut gabung di komunitas kami. Sudah 2 tahun Pak ya? 2 tahun. 2 tahun. Ini kita bisa bagikan sulur dan beberapa masih berbuah. Nah ini juga ada di MDPL hanya 33 meter dari permukaan laut. Teman-teman, di sini sudah ada berapa sih sudah berbuah dari 2 tahun yang lalu teman-teman?
Itu nanti saya akan tunjukkan beberapa yang berbuah. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman bahwa nanam paneli di MDPL rendah tidak berbuah, sejatinya berbuah. Hanya kita perlu meneliti lagi tanaman ini untuk pengaturan sulur, teman-teman. Ya, teman-teman, pengaturan sulur penting biar tidak terlalu tebal ya, Pak Ian ya. Nah, kalau terlalu kira-kira itu sih, Pak. Itu ada Pak. Di perbuahan Ya, ini bermasalah ini teman-teman. di pembuahan. Ini beliau anggota kami yang ada di Provinsi Bali. Tahun dulu itu Pak 90 waktu di samping rumahnya. Waktu yang lalu itu. Nah, yang padu pidan mulu samping rumahnya. Waktu kita nanam dulu mau berbuah bagus dia di sini. Sekitar tahun 90-an dah. Nah, teman-teman, tahun 90-an. Ini tahun 90-an Pak ya? Nah, tahun 90-an itu buah paneli di sama beliau. Ini setelah merenung dikarenakan karena tebal sulur begini terlalu menumpuk. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman akan saya ajak yang agak ada sinar mataharinya yang sudah berbuah mungkin di ujung sana ya Pak ya. Mari kita teman-teman di sini. Yang bagi yang teman-teman ragu menanam paneli di MDPL rendah, ini di MDPL rendah berbuah, hanya perlu sulurnya dirawat lagi agak terbuka biar tidak menumpuk sehingga kurang stressing tanaman, sehingga dari fase generatif ke vegetatifnya agak kurang. Ini teman-teman berbuah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ke atas. Ini banyak masuk sinar matahari teman-teman. Dari timur juga ada sinar matahari, sehingga di sini berbuah teman-teman. Karena dia dapat sirkulasi udara yang cukup, ya teman-teman bisa lihat. Nah, dan di sini juga teman-teman. Nah, inilah kita perlu review tanaman kita para sahabat. Ini teman-teman bisa lihat ke sana juga agak dapat sinar matahari. Nah, ke sini juga sehingga tanaman ini mau berbuah. Nah, sulur juga tidak seperti yang di tempat tadi. Ini agak ada rongga-rongga teman-teman seperti ini. Nah, ini juga teman-teman. Oke, tonton terus video saya, semoga terhibur. Ini lebat sekali teman-teman. Ini lagi ya. Nah, ini teman-teman. Ketika stretchnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada mau juga. Nah, ini bukti daripada ini pannya satu teman-teman. Nah, ini kenapa kita bilang pannya satu? Karena pannya satu itu detik kanan ganda. Nah, ini biasanya ini karena tidak jadi dia gugur. Ya teman-teman bisa di zoom. Nah, ini sebenarnya ini kanan ganda. Nah, ini contohnya Pak. Ketika sirkulasi udara ada teman-teman, contohnya. Nah, ini mau kan tidak serapat yang di sana Pak D. Ya. Ini pakai contoh ya, ini yang bergelantung kan, yang begini. Nah, ini teman-teman. Inilah, jangan sampai menumpuk seperti ini teman-teman. Ini agak kurang. Nah, kayak di sini juga. Nah, ya. Sirkulasi udara penting. Jangan ragu lagi kalau nanam paneli, tapi kalau sulurnya teratur dengan baik seperti ini udah mengeluarkan bunga juga, teman-teman. Dan tidak ada satupun buah yang ada di dalam daripada sulur-sulur misalnya di dalamnya ini tidak ada teman-teman, tidak ada, pasti dia di pinggir. Nah, kayak ini teman-teman diperhatikan untuk pengaturan sulur. Nah, ini teman-teman, ini kalau buah-buah paneli kita, teman-teman bisa dilihat tetap yang di pinggir aja yang berbuah teman-teman. Bisa di zoom deh, bisa di zoom. Ini kurang lebih sekitar 400 gram. Tidak ada sulur paneli yang menumpuk seperti ini, di dalamnya ada buah. Satu pun tidak ada kita cari di sini. Ya, ini diperhatikan teman-teman bagi pencinta hobi tanaman paneli. Juga di pinggir, selalu di pinggir ya. Nah, di sini saya review sedikit yang dapat sinar lah yang akan mengeluarkan bunga. Itu teman-teman. Oke, next. Paneli tidak ada yang di dalamnya keluar bunga teman-teman, pasti pinggir. Makanya sirkulasi udara itu penting.
kita menanam paneli. Ini kita bagikan kepada teman-teman pengalaman dari Pak Dian, dan kita di komunitas terus mempelajari tanaman ya Pak ya. Ya teman-teman juga. Jadi kalau subur bisa dipastikan bukan paneli yang tidak mau berbuah, mau berbuahnya waktu udaranya. Iya. Sehingga tanaman tidak mengunjung. Teman-teman kalau tidak percaya, kami di NTP Rendah ini sawah. Teman-teman bisa lihat sawah. Ini 33 meter dari permukaan laut. Nah, teman-teman bisa saja itu jalan. Nah, di sebelah utara jalan sana sekitar lagi beberapa meter itu sudah laut. Lautnya tanah lot. Nah, ini teman-teman sudah apa yang menjadi kesangsian teman-teman nanam di dataran rendah itu bisa terobati dengan bukti nyata ini teman-teman di sana sawah. Nah, apa yang tadi saya sampaikan sama Pak Dian dan saya sharing sama beliau ternyata betul. Ini tanaman bisa berbuah lebih banyak ketika ini sulurnya tidak menumpuk ya Pak ya. Nah, tidak menumpuk dan dapat sinar dan sirkulasi udara. Nah, ini teman-teman, saya itu pecinta penghuni loh teman-teman sama Pak Dian dari tahun 90-an, makanya sharing sering kita lakukan. Inilah yang bisa kita sampaikan. Kenapa dulu teman-teman takut misalnya para sahabat tani menanam paneli di dataran rendah? Karena apa? Sudah suatu kebiasaan kalau dulu itu yang berkebun itu di gunung. Nah, kalau yang di agak di perkotaan ya nanam padi Pak ya. Nah, ini kita sebenarnya sekarang ini mulai maju, kita harus mulai maju juga berpikir bagaimana kita bisa maksimalkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif. Ini penuturan Pak Dian dari tahun kemarin ya, kita kalau teman-teman ada saya sulur kita carikan di sini itu lumayan lah 200 juta masuk 5 tahun. Hanya 4 hari loh teman-teman. Ini dengan tidak pakai paranyet, teman-teman bisa lihat hanya pakai kajar hidup. Oke, cukup begitu dulu. Teman-teman akan terus saya buat video-video yang mungkin memberikan inspirasi dan manfaat bagi petani paneli pada khususnya di negara kita yang tercinta, terutamanya di Bali. Next, terima kasih.